Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 73. Pokok bahasan edisi 73 adalah kata penunjuk jauh. Bandingkan dengan pokok bahasan edisi 72, kata penunjuk dekat. Kata penunjuk dekat atau kata yang digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dengan pembicara adalah ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada dua. Kalau yang ditunjuk itu laki-laki tunggal, kita gunakan hadza. Kalau yang digunakan itu perempuan tunggal, kita gunakan hadhihi. Itu kata penunjuk dekat. Atau ismul isyarati lil qarib. Sekarang kata penunjuk jauh. Kata penunjuk jauh bahasa Arabnya ismul isyarati lil ba'id. Ingat, qarib itu dekat, lawannya ba'id, jauh. Kata yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh dari pembicara dalam bahasa Indonesia adalah itu, ya kan? Kalau dekat ini, kalau jauh itu. Dalam bahasa Arab kita gunakan dzalika kalau benda yang ditunjuk itu laki-laki tunggal. Kita gunakan tilka kalau benda yang ditunjuk itu perempuan tunggal. Dzalika artinya itu, tilka pun artinya itu, ya. Pegang itu. Mari kita lihat lebih jauh. Dzalika dan tilka ini. Dzalika ini muzakkar. Muzakkar itu laki-laki atau kata penunjuk jauh yang digunakan untuk laki-laki. Kemudian kata penunjuk itu otomatis ma'rifah. Jadi dzalika sebagaimana halnya hadza itu ma'rifah. Kemudian mufrad, ya, mufrad. Kemudian dzalika itu digunakan untuk marfu, mansub ataupun majrur. Jadi marfu'nya dzalika, mansubnya dzalika, majrurnya juga dzalika. Sama halnya dengan kata penunjuk dekat. Kemudian tilka itu untuk perempuan. Itu muannas, perempuan, ya, digunakan untuk muannas perempuan. Dia otomatis ma'rifah. Kemudian mufrad, kemudian dia marfu, mansub, dan majrur. Jadi bentuk marfu'nya sama dengan bentuk mansubnya, sama dengan bentuk majrurnya. Oke, 3. Sebagaimana halnya KPD, kata penunjuk dekat, kata penunjuk jauh juga merupakan pemeran mubtada. Jadi kata penunjuk jauh, dzalika dan tilka itu digunakan sebagai mubtada dalam kalimat ismiyah. Jadi dia memerankan mubtada dalam kalimat ismiyah. Contoh, dzalika kitabun. Dzalika itu, ya. Kitabun itu sebuah buku. Kita menggunakan dzalika oleh karena kitabun yang ditunjuk itu laki-laki. Kitabun laki-laki, kan? Mengapa kitabun itu laki-laki? Oleh karena dia tidak menyandang tanda perempuan. Jadi dzalika kitabun itu kalimat ismiyah yang artinya itu sebuah buku. Dzalika berperan sebagai mubtada, kitabun berperan sebagai khabar. Atau yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah itu. Ya, itu. Ada apa dengan itu? Itu sebuah buku. Jadi buku itu khabar, dzalika itu mubtada. Contoh berikutnya, dzalika Muhammadun, yang ditunjuk itu orang, ya. Dzalika Muhammadun, itu Muhammad. Jadi dzalika mubtada, Muhammadun itu khabar. Coba lihat, dzalika itu marfu, ya kan? Mubtada itu marfu, ya ini marfu nih. Oleh karena dzalika itu
Kalau kita lihat dzalika itu juga bentuk marfu. Mansubnya juga dzalika, majrurnya juga dzalika. Kemudian dzalika itu ma'rifah. Jadi dua syarat mubtada sudah dipenuhi oleh dzalika. Kemudian yang berperan sebagai khabar itu Muhammadun, ya, Muhammadun. Contoh berikutnya, yang ditunjuk itu sa'ah. Kalau di sini yang ditunjuk itu kitab, di sini sa'atun. Sa'atun itu jam. Sa'atun itu berakhir dengan ta marbutah. Oleh karena itu sa'atun itu perempuan. Oleh karena yang ditunjuk itu perempuan, kita menggunakan tilka. Itu sebuah jam, tilka sa'ah. Ya, kemudian kalau yang ditunjuk itu Fatimah itu perempuan, kita menggunakan tilka Fatimatu. Itu Fatimah, ya. Itu Fatimah. Jadi tilka mubtada, kemudian sa'atun, Fatimatu itu sebagai khabar. Jadi sama dengan kata penunjuk dekat. Jadi pada prinsipnya kata penunjuk jauh itu secara gramatikal itu sama dengan kata penunjuk dekat. Sekarang mari kita terjemahkan. Ini kalimat-kalimat ismiyah yang di dalamnya ada apa? Yang di dalamnya ada kata penunjuk jauh, ya. Nomor satu terdiri dari 3 jumlah ismiyah. Yang pertama itu Ahmad, yang kedua dia seorang guru, yang ketiga dia seorang guru bahasa. Mari kita rangkai kalimatnya. Yang pertama itu Ahmad. Itu kita gunakan dzalika atau tilka. Jelas dzalika, oleh karena Ahmad itu laki-laki kan. Jadi bahasa Arabnya itu dzalika, gitu kan. Dzalika, nah ini mubtadanya, kemudian khabarnya Ahmad. Ahmadu itu tidak bertanwin, ya. Ahmadu bukan Ahmada, oleh karena dia berperan sebagai khabar. Khabar itu kan harus marfu. Jadi itu Ahmad, bahasa Arabnya dzalika Ahmadu. Kalau ini Ahmad, hadza Ahmadu, ya kan? Dia seorang guru. Nah, ini mubtada, dia seorang guru itu khabar, ya. Dia itu siapa? Dia itu si Ahmad, ya, si Ahmad. Laki-laki. Berarti apa itu? Dia laki-laki, huwa. Ya, huwa. Seorang guru, mudarrisun. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Huwa mudarrisun. Yang berperan sebagai mubtada, huwa, kata ganti. Ya, kata ganti huwa itu sudah ma'rifah, dan dia itu kata ganti marfu, ya. Huwa itu kata ganti marfu terpisah. Huwa mudarrisun. Ini mubtadanya. Kemudian ini mubtada, ini khabar. Kemudian kalimat berikutnya juga berhubungan dengan 2 kalimat sebelumnya. Dia seorang guru bahasa. Dia siapa? Dia si Ahmad itu. Ya, itu berperan sebagai mubtada. Seorang guru bahasa. Guru itu apa? Guru itu kata benda. Bahasa juga kata benda. Satu KB2. Guru itu apa? Guru itu mudarris. Tetapi guru itu dirangkai dengan kata benda 2, bahasa. Nah, jadi dia, coba lihat ya, dia itu huwa. Huwa ini mubtada. Huwa itu apa? Huwa itu guru. Guru itu mudarris. Mudarris. Kita kosongkan harokat huruf akhir, ya. Kemudian bahasa. Bahasa itu apa? Bahasa itu lughah. Iya kan? Lughah. Ya, lughah. Kita kosongkan harokat huruf akhir. Seorang, ya kan? Seorang itu tanwin, ya, tanwin, ya.
tanwin itu kita sematkan di mana? Di kata benda satu atau di kata benda dua? Jelas kata benda dua. Oleh karena kata benda satu tidak boleh bertanwin. Berarti ini majrur. Jadi kata benda dua itu majrur dan mengandung makna seorang. Seorang itu tanwin. Ya. Jadi seorang atau nakirah dan majrur itu lughatin. Ya, lughatin. Jadi kata benda dua harus majrur. Ya, kemudian dia mengandung makna seorang, bertanwin. Jadi lughatin. Kemudian kata benda satu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Ya. Kemudian harakat huruf akhirnya terbuka. Bisa mudarrisu, bisa mudarrisa, bisa mudarrisi, ya kan? Kemudian kata benda satu ini sebagai apa? Itu sebagai khabar dari mubtada huwa. Khabar itu harus marfu. Berarti ini tak pakai, ini tak pakai. Jadi yang pakai itu mudarrisu. Jadi huwa mudarrisu lughatin. Jadi huwa mudarrisu lughah. Oke, nomor 2, itu setangkai bunga. Bunga itu sudah dimunculkan pada edisi 72 kemarin ya. Bunga itu apa? Bunga itu zahrah. Zahrah. Ya. Kita rangkai dulu ini bunganya. Bunga itu zahrah. Zahrah. Zahrah itu berakhir dengan ta marbutah ya. Berakhir dengan ta marbutah. Kemudian dia sebagai apa ini? Bunga ini. Dia sebagai khabar kan? Dia sebagai khabar yang menjelaskan itu. Ada apa dengan itu? Oh, itu bunga. Jadi bunga itu, zahrah itu sebagai khabar. Nah, khabar itu harus marfu. Jadi zahrah itu marfu. Setangkai itu tanwin. Jadi zahratun. Coba lihat zahratun. Zahratun itu setangkai bunga. Dan dia marfu. Mengapa dia marfu? Oleh karena dia berperan sebagai khabar. Itu yang digunakan apa? Itu dzalika atau tilka. Tilka. Ya, tilka. Jelas ya. Tilka. Tilka. Jadi tilka itu mubtada. Ya, ini mubtada ini itu. Kemudian zahrah itu sebagai khabar. Jadi kalimatnya tilka zahratun. Tilka zahratun. Ini ada titik 2 ini ya. Tilka zahratun. Tilka zahratun. Itu setangkai bunga. Kalau ini setangkai bunga, kita tinggal mengganti tilka dengan hadhihi. Hadhihi zahratun. Oke, kalimat berikutnya, bunga itu merah. Mubtadanya bunga itu, kemudian khabarnya merah. Ada hal menarik yang perlu diperhatikan di sini. Dalam kalimat nomor 2 ini ada 2 kata itu. Itu di awal kalimat pertama, kemudian itu setelah kata bunga sebagai mubtada ya. Perhatikan. Itu saya tulis di mana? Saya tulis di sini ya. Itu kata itu yang mula-mula kita pelajari adalah alif lam ya kan? Alif lam ya ta? Kemudian kita pelajari itu sebagai kata penunjuk. Itu yang kedua yang kita pelajari hari ini. Apa itu? Dzalika kalau itu laki-laki, tilka kalau perempuan. Nah, jadi itu yang alif lam itu tidak sama dengan itu yang dzalika atau tilka. Kalau itu alif lam, itu dalam arti tersebut. Itu dalam arti tersebut. Dan alif lam ini tidak bisa berperan sebagai mubtada. Alif lam itu harus dirangkai dengan kata benda, ya kan? Nah, sedangkan itu yang ini, itu yang dzalika dan tilka itu sebagai kata penunjuk. Jadi kita menunjuk benda itu. Nah, seperti ini. Di depan saya itu ada sebuah sekolah yang agak jauh ya letaknya. Kemudian saya tunjuk sekolah itu. Dan saya berkata itu sebuah sekolah.
Itu sebuah sekolah. Jadi itu bukan alif lam. Jadi itu di sini tidak mengandung makna tersebut. Tapi dia berperan sebagai, dia merupakan kata penunjuk. Nah, sedangkan ini, sekolah itu dalam arti tersebut. Sekolah itu, sekolah mana itu? Nah, sekolah yang saya tunjuk itu. Sekolah yang saya tunjuk itu. Mula-mula saya tunjuk sekolah itu sebuah sekolah. Kemudian sekolah yang tadi saya tunjuk itu di dekat sebuah sungai, ya. Jadi benda yang sama tidak ditunjuk dua kali. Mula-mula saya tunjuk itu sebuah sekolah. Yang kedua, saya katakan sekolah itu, maksudnya apa sekolah itu? Sekolah yang saya tunjuk itu, sekolah tersebut, ya kan? Itu di dekat sebuah sungai. Jadi itu di awal kalimat ini itu merupakan mubtada. Ingat kata penunjuk baik dekat maupun jauh merupakan pemeran mubtada. Merupakan pemeran. Ini pemeran mubtada. Sedangkan alif lam itu bukan pemeran mubtada. Oleh karena alif lam itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi itu sebuah sekolah. Sekolah itu perempuan, ya, madrasah. Jadi kita gunakan tilka. Tilka madrasatun. Tilka madrasatun. Nah, ini mubtada, ini khabar, ya. Sebuah itu tercakup dalam ini tanwin ini, ya. Kemudian khabar itu harus marfu, jadi madrasatun, bukan madrasatin, bukan madrasatan, ya. Kemudian sekolah itu, ini mubtada, ya, wilayah mubtada itu ini. Sekolah itu di dekat sebuah sungai, ya. Jadi sekolah itu apa? Sekolah itu al-madrasatu. Jadi itu yang ini alif lam, ya, alif lam. Al-madrasatu ini mubtada, ya kan? Di dekat itu apa? Di dekat itu zarab. Jadi kata benda yang menunjukkan tempat. Qurba, ya kan? Qurba. Jadi ciri zarab itu dia berakhir dengan fathah tunggal, ya. Qurba. Setelah qurba itu kata benda apa? Kata benda majrur atau mudhafun ilaih. Qurba di dekat. Di dekat apa? Sebuah sungai. Sungai itu apa? Sungai itu nahrun, ya. Ingat nahrun Nil, sungai Nil. Nahrun. Nah, oleh karena dia didahului oleh zarab, ini zarab apa namanya? Zarab makan, ya. Maka kata benda nahr ini itu majrur, qurba nahrin. Jadi di dekat sebuah sungai. Kalau di depan sebuah sungai, amama nahrin. Di dekat sebuah sungai. Ya, sebuah itu ditunjukkan oleh ini tanwin ini. Kalau di dekat sungai itu, itu alif lam. Ya kan, begitu kan? Jadi nahr itu kita beri alif lam. Di dekat sungai itu qurban nahri. Kalau di dekat sebuah sungai, qurba nahrin. Ya, jadi kalau mitra bicara tahu sungai itu, ini kita beri alif lam, qurban nahri, di dekat sungai itu. Tapi kalau dia nggak tahu sungainya, kita beri tanwin, qurban nahrin, di dekat sebuah sungai. Dia nggak tahu sungai apa itu. Tapi kalau dia tahu sungai itu, ini kita beri alif lam, qurban nahri. Nah, begitu ya. Oke, berikutnya itu pamanku. Ya. Itu pamanku. Saya menunjuk seorang laki-laki yang agak jauh dari saya. Kemudian saya berkata, itu pamanku. Nah, paman itu apa? Paman itu kalau dari jalur ibu itu khalun. Kalau dari jalur ayah apa itu ammun, ya, ammun.
Kita ambil saja paman dari jalur ibu. Jadi itu dzalika, ya kan? Dzalika ini mubtada. Dzalika mubtada, oleh karena paman itu laki-laki. Ya, pamanku khali. Ya, paman itu dari jalur ibu khalun. Ya, khalun. Kalau dari jalur ayah ammun. Ya, ammun. Nah, ini kata benda itu bisa kita rangkai dengan kata ganti, majrur bersambung. Kalau pamanku khali, ya. Kalau paman dari jalur ayah ammi. Kalau bukuku kitabi, ya. Kalau Tuhanku Rabbi, kalau sembahanku ilahi, kan gitu kan? Nah, itu pamanku. Jadi pamanku ini ku ini apa ini? Ku ini kata ganti majrur bersambung. Kata ganti majrur MR ya, bersambung. Kata ganti majrur bersambung untuk saya itu i. Jadi dzalika khali. Khali. Nah, khali ini dua kata. Kata khol dan kata i. Itu kata ganti majrur bersambung. Nah, ini perasa apa ini? Dengan demikian khali itu perasa yang ekivalen dengan KB1, KB2. Ya kan? Oleh karena i ini pengganti KB2. Perasa apa itu? Perasa KB3 ya. Jadi khal itu mudhaf, i itu mudhafun ilaih. Jadi dzalika khali, itu pamanku. Ya, kalau saya menunjuk rumah saya dari jauh, itu rumahku, dzalika baiti. Kalau saya berkata itu sekolahku, nah, kita gunakan tilka, oleh karena sekolah itu perempuan. Jadi tilka madrasati. Itu surgaku, tilka jannati. Ya, dzalika khali. Namanya Anwar. Ini mubtada, kemudian ini khabar. Yang berperan sebagai mubtada itu apa? Kombinasi kata benda kata ganti. Seperti ini, kata benda kata ganti. Kombinasi kata benda kata ganti itu kita namakan prasa ekivalen FKB 3. Oleh karena kata benda itu FKB 3. Kalau kata benda terakhir kita ganti dengan kata ganti, perasanya kita sebut perasa yang ekivalen kata benda FKB 3. Daripada kita katakan FKB 4, ya, kita katakan saja perasa ekivalen FKB 3. Jadi kita tidak menambah nama perasa yang harus kita hafalkan. Ya. Namanya Anwar. Nama siapa? Ininya kata ganti majrur bersambung. Ya, ini laki-laki ya. Ini namanya, itu pamanku. Jadi ismuhu, iya kan? Ismuhu itu namanya. Kalau namamu ismuka. Kalau namamu perempuan ismuki. Kalau namanya perempuan ismuha. Kalau namaku ismi, ya kan? Nah, ismuhu siapa namanya? Anwar. Ini Anwar itu khabar. Anwaru. Anwar itu juga ghairu munsharif, tidak bertanwin ya. Anwaru, akbaru. Ini sebagai mubtada, ini sebagai khabar. Ya kan? Ada lagi kalimat ismiyah di belakang. Dia seorang penerbang. Nah, ini mubtada. Yang berperan sebagai mubtada itu kata ganti. Kemudian seorang penerbang itu khabar, penerbang ya. Jadi dia siapa? Dia pamanku itu, berarti huwa. Dia laki-laki kan? Huwa. Penerbang, apa penerbang? Thayyar. Jadi huwa sebagai mubtada, penerbang thayyar.
Tayyar. Tayyarun. Ya, ini sebagai khabar. Ini kata benda profesi. Dia seorang penerbang. Huwa tayyarun. Huwa tayyarun. Kalau kalimatnya kita ubah, itu bibiku. Bibiku, kalau paman itu khalun, maka bibi itu apa? Khalatun. Ya kan? Khalatun. Ya, fathahkan huruf akhir, kemudian tambahkan dhamma marbutah. Kalau bibi dari ayah, fathahkan harakat huruf akhir, ammu menjadi amma, tambahkan dhamma marbutah. Ammatun. Seandainya kalimatnya kita ubah menjadi itu bibiku. Bibi itu perempuan, berarti ini tilka. Tilka khalati atau tilka ammati. Namanya Aisyah misalnya. Jadi ismuha, oleh karenanya itunya perempuan, ismuha Aisyatu. Dia seorang penerbang, berarti ini dianya ini hiya. Hiya penerbangnya perempuan. Hiya tayyaratun. Hiya tayyaratun. Nah, seperti itu. Kalimat berikutnya, itu seorang murid yang pandai. Perhatikan. Mubtadanya kata penunjuk jauh itu, ini mubtada, ya kan? Kemudian khabarnya seorang murid yang pandai. Ini khabar, murid. Itu siapa? Itu murid. Kemudian murid diikuti lagi oleh kata sifat. Ini pandai itu kata sifat. Ya. Kemudian murid itu kata benda. Ya. Kata benda. Ini murid ini laki-laki atau perempuan? Kalau dari kalimat pertama kita nggak tahu apakah murid itu laki-laki atau perempuan. Tapi kalau kita baca kalimat berikutnya, namanya Maryam. Nya itu siapa? Nya murid itu. Berarti murid itu perempuan. Namanya Maryam, ya kan? Kemudian kalimat terakhir, dia orang Yaman. Jadi itu yang digunakan itu untuk perempuan, ya. Oleh karena muridnya perempuan. Tilka. Apa itu murid? Murid itu bisa tilmizun, dikenalkan di beberapa edisi sebelumnya, bisa talibun, ya. Kita gunakan tilmizun saja. Tilka tilmizun. Tilmizun itu murid laki-laki. Kalau murid perempuan, tilmizatun. Oleh karena tilmizun murid itu kata benda status, ya. Jadi kita perempuankan fathahkan harakat huruf akhir, zun jadi za, tambahkan dhamma marbutah. Gitu ya. Jadi tilka tilmizatun. Setelah kata benda tilmizatun ada lagi kata sifat. Ya, kita boleh saja meletakkan kata sifat setelah kata benda yang menjelaskan kata benda itu, asalkan kata sifat itu selaras dengan kata benda ini. Jadi pandai itu mahir. Kalau kita selaraskan dengan tilmizatun, dia menjadi mahiratun. Mahiratun. Jadi tilka tilmizatun mahiratun. Jadi saya menunjuk seorang murid pandai yang agak jauh dari saya, sambil berkata, itu seorang murid pandai. Ya, tilka tilmizatun mahiratun. Kemudian saya berkata lagi, namanya Maryam. Namanya Maryam. Jadi ismu nya itu siapa ini nya ini? Ya, nya itu murid itu. Ya, dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa murid itu perempuan, ya. Oleh karena namanya Maryam. Jadi ismuha Maryam. Maryamu. Ingat Maryam itu ghairu munsharif. Ini titik ya, dua. Maryamu. Ismuha Maryamu. Namanya Maryam. Dari ismuha Maryam. Ini khabar, ini mubtada, ini khabar.
Jadi mubtadanya terdiri dari kata benda, kata ganti. Ya. Jadi ini mubtadanya ini terdiri dari kata benda, kata ganti. Kata benda, kata ganti itu ekivalen dengan kata benda, kata benda. Kata benda, kata benda FKB 3, berarti kata benda, kata ganti itu prasa yang ekivalen dengan FKB 3. Kemudian kalimat terakhir, dia orang Yaman. Dia siapa ini? Dia Maryam. Ya, dia Maryam. Berarti dia perempuan. Hiya. Hiya, ini sebagai mubtada. Orang Yaman. Orang Yaman itu apa? KSK ya. Kata sifat yang menunjukkan kebangsaan. KSK. Jadi orang Yaman itu apa? Orang Yaman itu Yamaniyun, ya kan? Yamaniyun. Oleh karena hiya, itu kita gunakan KSK untuk perempuan. Yamaniyatun. Yamaniyatun. Hiya yamaniyatun. Yamaniyatun khabar. Yang berperan sebagai khabar itu kata sifat kebangsaan. Jadi orang Yaman itu, kalau laki-laki Yamaniyun, kalau perempuan Yamaniyatun. Berikutnya, itu seorang pelaut Portugal. Jadi mubtadanya itu seorang pelaut Portugal. Kita anggap pelaut itu laki-laki, oleh karena biasanya pelaut itu laki-laki ya. Berarti itu yang digunakan itu dzalika. Dzalika. Jadi saya menunjuk pada seorang pelaut laki-laki sambil berkata dzalika. Pelaut, apa itu pelaut? Pelaut itu baharun. Baharun. Ini mubtada. Ya, seorang pelaut itu baharun. 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 Ingat, bahrun itu laut ya. Kalau pelaut itu baharun. Nah, makanya bahari itu seakar dengan ini ya. Jadi baharun Portugal. Portugal itu kata apa ini? Ini kata benda ya. Pelaut kata benda. Portugal itu kata sifat kebangsaan. Ya, kata sifat kebangsaan. Ya, orang Portugal, pelaut Portugal artinya pelaut berkebangsaan Portugal. Apa Portugal? Portugal itu sebuah negara yang beralif lam. Al-Burtual. Al-Burtual itu negara Portugal. Kalau orang Portugal, Burtualiyun. Ya kan? Burtualiyun. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Burtualiyatun. Jadi, dzalika baharun Burtual, ini mirip sebetulnya. Burtual, Portugal, Burtualiyun. Burtualiyun. Ini kata benda, ini kata sifat kebangsaan. Kata sifat kebangsaan. Dzalika baharun Burtualiyun. Itu seorang pelaut Portugal. Dia sangat dermawan. Dia siapa? Dia pelaut. Pelaut itu yang kita anggap laki-laki itu ya. Huwa. Dermawan itu lawan dari bakhil. Apa dermawan? Muncul di 30 atau 40 kata sifat dan antonimnya. Itu sakhiyun ya. Sakhiyun. Huwa sakhiyun. Dermawan. Sakhiyun. Sangat, masih ingat sangat? Very. Sangat itu jiddan. Dan sangat itu, jiddan itu dalam bahasa Arab ditempatkan setelah kata sifat. Jadi dia sangat dermawan, huwa sakhiyun jiddan. Ya kan? Huwa sakhiyun jiddan. Jadi dzalika baharun burtualiyun huwa sakhiyun jiddan. Kemudian yang berikutnya itu sebuah sekolah negeri. Ya, ini mubtada. Jadi yang berperan sebagai mubtada itu kata penunjuk jauh itu ya.
Kalau sebelumnya kata penunjuk dekat ini tanpa embel-embel. Jadi itu saja, ya. Sebuah sekolah negeri, sekolah itu madrasatun. Madrasatun itu perempuan. Berarti itunya apa? Tilka. Tilka, ya kan? Tilka. Ini sebagai mubtada. Sekolah itu apa? Madrasatun. Madrasatun. Ya, sebuahnya ditunjukkan oleh tanwin ini. Kemudian dia berperan sebagai khabar. Ya, yang berperan sebagai khabar itu kata benda, ya. Kata benda. Oleh karena itu madrasatun itu marfu. Madrasatun. Ya, tidak boleh madrasatin, tidak boleh madrasatan. Kemudian setelah kata sekolah ada lagi negeri. Negeri di sini itu kata sifat. Kata sifat. Jadi sekolah negeri itu sudah dimunculkan di edisi sebelumnya. Itu di bagian sini, di bagian sini, bawah itu, ya. Apa itu negeri? Sebagai kata sifat, hukumiyun. Hukumiyun, ya. Negeri sebagai kata sifat itu hukumiyun. 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 Nah, ini kata sifat yang dinisbatkan kepada hukumah. Hukumah itu pemerintah. Ya, jadi kalau kita membentuk kata sifat yang dinisbatkan kepada pemerintah, pemerintah itu kan hukumah. Gitu. Sudah muncul juga di edisi kemarin, hukumah. Hukumah. Jadi kalau kita membentuk kata sifat ya nisbah, ya, ini kan dihilangkan tambah betul di akhir, kemudian tambahkan ya musyaddadah. Ya musyaddadah. Kemudian harakat sebelum ya musyaddadah itu kasrah, ya. Jadi hukumiyun. Jadi itu sebuah sekolah negeri tilka madrasatun hukumiyatun. Bukan hukumiyun tapi hukumiyatun. Oleh karena dia harus selaras dengan madrasah. Hukumiyatun, ya, hukumiyatun. Ya, alhamdulillah kosakata kita menjadi lebih luas, ya, lebih luas, dan keterampilan membentuk kalimat ismiyah itu menjadi semakin bagus. Itu sebuah sekolah negeri, tilka madrasatun hukumiyatun. Direkturnya, ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Direkturnya Hasan, ya. Direkturnya Hasan. Jadi mubtada itu direkturnya, kombinasi kata benda dengan kata ganti. Jadi prasa yang ekivalen dengan FKB 3. Apa itu direktur? Direktur itu mudir, ya kan? Mudir. Mudir. Direkturnya laki-laki, ya, kita anggap laki-laki. Kalau perempuan mudiratun. Mudirunya. Nya itu nya apa? Ya sekolah. Sekolah itu perempuan. Berarti nya itu ha. Mudiruha, ya kan? Mudiruha. Ini direkturnya. Ha itu ha sekolah. Jadi direktur sekolah itu mudirul madrasati. Kalau ha itu kita ganti dengan sekolah. Siapa nama mudiruha? Mudiruha Hasan. Hasanun itu khabar. Hasanun. Hasanun. Kemudian kalimat terakhir, dia orang Malaysia. Orang Malaysia itu KSK, ya. KSK, kata sifat kebangsaan yang berperan sebagai khabar. Dia itu siapa? Dia itu mudir. Mudir itu laki-laki, ya, oleh karena namanya Hasan. Nah, jadi huwa orang Malaysia itu apa? Ingat, kalau Portugal itu negara yang beralif lam, ya. Kalau Malaysia tidak, ya. Nah, jadi Malaysia. Kalau orang Malaysia Maliziyun. Jadi dia orang Malaysia huwa Maliziyun. Maliziyun. Coba tonton lagi edisi 72, ya. Di situ ditemukan ini Maliziyun.
Jadi huwa maliziyun. Huwa maliziyun. Begitu ya. Direkturnya Hasan, mudiruha Hasan, huwa maliziyun. Yang terakhir, itu sebuah gunung. Itu sebuah gunung. Jadi saya melihat gunung dari kejauhan, kemudian saya tunjuk gunung itu sambil berkata itu sebuah gunung. Gunung itu apa? Gunung itu jabalun. Jabal, ya. Jabal, jabalun. Jabalun itu laki-laki. Oleh karena itu, kata penunjuk jauh yang digunakan itu dzalika. Ya, dzalika. Dzalika. Dzalika itu, ini sebagai mubtada, sebuah gunung jabalun. Dzalika jabalun. Ini khabar. Dzalika jabalun, itu sebuah gunung. Gunung itu ini alif lam ya. Itu ini alif lam. Kalau itu ini kata penunjuk. Ya, kata penunjuk. Jadi gunung itu al-jabalu dia beralif lam ya. Ini sebagai mubtada, ini sebagai khabar. Ya, al-jabalu 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 ini mubtada, itunya itu alif lam. Jadi gunung itu maksudnya gunung yang saya tunjuk itu ya. Jadi dia tidak perlu saya tunjuk dua kali, cukup sekali saja. Kemudian manakala saya berbicara tentang itu yang saya tunjuk itu, saya gunakan ini alif lam. Al-jabalu jauh. Jauh itu apa? Itu ba'idun. Al-jabalu ini jauh itu kata sifat sebagai khabar. Al-jabalu ba'idun. Ba'idun. Ya kan? Ba'idun. Kalau dekat apa? Qaribun. Qaribun. Kalau qaribun darinya min. Kalau ba'idun darinya an. Ba'idun an ya. Sini itu huna. Ya, sini itu huna, an huna. An huna itu dari sini. Tapi kalau kita berkata gunung itu dekat dari sini, al-jabalu qaribun min huna. Qaribun min. Itu pasangannya, ba'idun an. Nah. Oke, berikutnya ini Umar dan itu bapaknya. Ini Umar. Umar itu laki-laki, berarti hadza. Ini ya. Ini mubtada, ini khabar. Kemudian ada kata penghubung dan itu mubtada lagi, bapaknya khabar. Ya. Ini Umar, hadza Umar. Hadza Umar, Umaru. Oleh karena Umar itu ghairu munsharif. Hadza Umaru. Ini mubtada, ini khabar. Wa dan wa itu bapaknya. Bapaknya itu laki-laki. Itu untuk laki-laki itu dzalika wa dzalika. Wa dzalika. Bapak itu apa? Bapak itu abun. Jadi ab diikuti oleh ini. Nah, jadi bapak itu minal asma'il khamsah. Nah, di sini dia marfu ya, dia marfu oleh karena dia berperan sebagai khabar. Ya. Jadi marfu abunya siapa? Nya si Umar, abuhu. Nya si Umar. Hadza Umaru wa dzalika abuhu. Abuhu ya, ini supaya tidak terlalu ini khabar ya. Ya, hadza Umar, mula-mula saya menuju Umar yang berada dekat dengan saya. Kemudian saya berkata hadza Umar, ini Umar. Kemudian ada seorang laki-laki yang agak jauh dari saya tunjuk juga itu, wa dzalika, kebetulan laki-laki itu ayah si Umar. Wa dzalika abuhu. Nah, kalau hu ini, kalau saya tidak mau menggunakan kata ganti, saya gunakan kata benda, wa dzalika Abu Umar. Dan itu ayah si Umar, ya. Oke. Tapi oleh karena Umar sudah saya sebutkan di depan, tidak bagus kalau saya sebutkan lagi, ya.
saya ganti dengan kata ganti. Dan itulah fungsi kata ganti. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.